Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Di episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai trading for living. Dan di salah satu bagiannya saya ada membahas mengenai mentalitas dari trader yang seharusnya berpikir bahwa ini adalah bisnis dan juga untuk menginvestasikan kembali dari keuntungan yang sudah mereka dapat. Di episode hari ini kita akan membahas mengapa ini sangat penting, apa kelebihan dan juga apa kekurangannya. Ikuti episode ini hingga habis ya. Episode hari ini disponsori oleh rekeningku, Indonesia Cryptocurrency Marketplace. Link pendaftarannya di kolom deskripsi ya. Seperti biasa nih, sebelum memulai, BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di setiap Senin dan Kamisnya. Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan episode yang lebih banyak dari Duit Pintar. Langsung kita masuk ke apa itu compounding ataupun pelipat gandaan. Compounding simpelnya adalah kita menginvestasikan kembali sebagian dari keuntungan kita ataupun keseluruhan dari keuntungan kita dengan tujuan agar kita mendapatkan efek pelipat gandaan. Tujuan dari efek pelipat gandaan ini tentunya agar potensi keuntungan kita menjadi lebih besar. Namun di sisi lain kita harus ingat, dengan kita gandakan, maka potensi kerugian ataupun risiko akan semakin besar pula. Namun sebelum kita mulai, saya akan bahas dari perspektif bisnis dulu. Karena seperti yang saya sebutkan kemarin-kemarin, bahwa kita harus lakukan trading dan memperlakukan trading ini sebagai bisnis. Tujuannya apa? Karena kalau kita tidak melakukannya sebagai bisnis, maka kita akan lebih acak-acakan tradingnya, lebih ngasal. Maka ini adalah hal yang kita nggak mau. Kita ingin trading kita dilakukan serapi mungkin agar tujuannya kita bisa mengulang keuntungan kita dan mengurangi kerugian kita. Lalu contoh di dalam dunia bisnis seperti apa? Di dalam dunia bisnis, tujuan ketika orang mendapatkan keuntungan dan menginvestasikan kembali sebagian keuntungan mereka adalah agar bisnis mereka bisa makin lama makin besar. Semakin besar modal yang dimasukkan, maka potensi untuk pengembangan ke selanjutnya akan semakin besar. Misalnya dananya dipakai untuk budget marketing dan sebagainya. Namun mungkin Sobat Pintar sering ngeliat nih, ada beberapa toko, rumah makan, toko roti dan sebagainya yang sudah buka bahkan puluhan, mungkin ada beberapa yang udah bahkan ratusan tahun. Tapi tokonya ya kecil dan begitu-begitu aja, nggak pernah berkembang lebih besar lagi. Ya tentunya ini ada dan banyak sekali di Indonesia. Dan menurut saya ini dikarenakan setiap keuntungan yang mereka dapat, mereka tidak menginvestasinya kembali. Menginvestasikan kembali dalam artian misalnya nih kalau punya rumah makan, tentunya bisa buka cabang, tentunya bisa direnovasi, tentunya bisa membuat tokonya ini, membuat rumah makannya ini lebih bagus lagi. Tujuannya semakin banyak orang datang, semakin nyaman, semakin bersih, dan sebagainya. Di sisi lain, dana ini bisa digunakan untuk marketing, diiklankan, memperkenalkan ke pasar yang lebih luas lagi. Dengan begitu, bisnisnya makin lama akan makin besar. Nggak begitu-begitu aja. Namun seperti yang kita ketahui, banyak dong yang begitu-begitu aja. Yang kita lihat rame-rame banget, tapi nggak kaya-kaya juga. Ya ini dikarenakan mereka nggak menginvestasikan kembali ke bisnisnya. Di dunia trading, banyak juga yang seperti itu. Ada trader yang bisa konsisten mendapatkan keuntungan tapi nggak bisa menaikkan modalnya. Modalnya segitu-segitu aja. Dari 10 tahun lalu dia trading dengan $1.000 hingga hari ini tradingnya juga $1.000. Dan yang tidak kalah penting, bahwa selama 10 tahun terakhir nilai dari uang kita sudah menyusut sebanyak 43%. Yang mana ini dikarenakan adanya inflasi. Jadi kalau kita masih trading dengan angka yang sama dengan angka yang 10 tahun yang lalu, berarti ada sesuatu yang salah dengan kita. Terlepas dari teknik trading yang mungkin nggak scalable ataupun nggak bisa digedein modalnya, maka ada sesuatu yang biasanya ada salahnya. Yaitu biasanya kesalahan terletak pada kita yang nggak menginvestasikan kembali dari dana kita ini. Maka saran saya, diinvestasikan kembali dana kita kalau memang kita trading dan ingin melakukannya untuk jangka waktu yang lama. Tujuannya adalah agar kemungkinan keuntungan yang bisa kita dapatkan ke depannya angkanya menjadi lebih besar secara rupiah ataupun secara dolarnya. Karena kalau kita nggak gedein, kita termakan oleh inflasi. Dan di sisi lain, kita buat duit kita kerja ekstra, kerja lebih capek. Katakan 10 tahun yang lalu, $300 ini sudah bisa menghidupi keluarga kita. Namun, di hari ini, mungkin $300 nggak bisa. Mungkin harus jadi $700.
Artinya kita harus paksakan duit kita untuk dapatkan $700 di angka hari ini, yang mana angkanya itu jauh lebih besar di angka 10 tahun yang lalu. Mungkin sebagian besar dari sobat pintar yang sudah trading for living pasti punya pemikiran begini, Chris, kalau saya compound nanti angkanya kegedean Chris, psikologi saya tuh nggak tahan. Again, saya ingin tekankan bahwa banyak sekali orang yang berpikir psikologi berperan penting dalam dunia trading. Dan menurut saya psikologi seharusnya tidak lebih dari 10% dari keputusan kita. 90% itu adalah logika. Maka kalau misalnya kita masih berpikir soal psikologi, ini ada sesuatu yang salah dari trading kita. Memang benar, ada sisi psikologinya, tapi itu tidak seharusnya besar. Yang lebih besar seharusnya adalah manajemen risiko. Manajemen risiko salah satunya adalah bercerita soal berapa besar risiko yang bisa kita terima. Nah, bercerita soal risiko yang bisa terima, saya nggak akan bahas di sini, kita akan bahas di episode yang terpisah. Jadi saran saya, kalau sobat pintar sudah trading, pastikan sobat pintar melakukan compounding. Terserah mau compoundingnya mingguan, bulanan, triwulan, semesteran, tahunan, terserah. Pokoknya harus di compound. Tujuannya adalah agar sobat pintar terlepas dari inflasi dan duitnya nggak kecapean kerja. Karena duitnya kalau capek kerja, itu sebenarnya bukan duitnya aja. Kitanya juga capek secara otak dan secara fisik. Maka kita akan masuk ke kelebihan dan kekurangan dari compounding. Tentunya dengan melakukan compounding, kita nggak memaksa uang kita bekerja terlalu keras. Artinya secara fisik dan mental kita akan menjadi sedikit lebih santai. Dikarenakan kita tidak perlu kerja ekstra untuk mengejar yang namanya jumlah uang dalam rupiah ataupun dalam dolarnya. Karena semakin kita mengejar angka tersebut, biasanya nih, tipe-tipe trader yang kejar setoran ini bakal end up habis duitnya. Jadi daripada habis duitnya, ya mending lebih santai, pakai cara yang sudah proven, cara yang sudah memang bisa memberikan kita hasil yang konsisten. Tentunya konteks episode ini, sobat pintar sudah konsisten mendapatkan keuntungan dalam tradingnya. Jadi ini hanyalah tambahan untuk sobat pintar, sekedar mengingatkan lah. Dan kemudian yang tidak kalah penting, dengan adanya compounding ini baru bisa membantu kita mencapai tujuan keuangan kita. Dikarenakan dengan adanya compounding, maka kita bisa mengakumulasikan kekayaan kita. Kalau nggak ada compounding, mustahil kita bisa kaya. Jadi kalau sobat pintar sudah trading, sudah profit konsisten, lakukan compounding. Jadi bisa terakumulasi menjadi kekayaan. Bukan hanya yang ada di akun tradingnya aja. Karena banyak sekali di Indonesia trader yang hanya punya uang sebesar di akun tradingnya aja. Yang menurut saya cukup bahaya itu. Kekurangannya tentunya ada dong. Compounding ini bukanlah dewa dari segalanya. Compounding ini ada dua kekurangan utama. Kekurangan pertama yaitu mengenai risk acceptance, penerimaan risiko. Setiap orang punya cara sendiri untuk menerima risikonya. Dan dalam hal ini ada yang menggunakan persentase dan ada yang menggunakan dalam bentuk dolar ataupun rupiah. Saran saya, sobat pintar cari yang sesuai dengan sobat pintar. Saya nggak bisa kasih tahu angka yang paling oke, paling pasti, paling cocok, karena setiap orang kondisi keuangannya juga berbeda. Kalau saya sendiri, saya cenderung menggunakan persentase. Dikarenakan kalau kita gunakan angka dolar, maka ini akan mengganggu kita ketika kita melakukan compounding. Tapi pastinya banyak sobat pintar yang menggunakan patokan dari angka dolar ataupun rupiah, sehingga pastikan sobat pintar sudah cocok dengan risikonya, sudah bisa terima risikonya, baru lakukan compounding sebesar risiko yang sobat pintar bisa terima. Jangan menggunakan angka compounding yang sobat pintar gak bisa terima, yang ada nanti ini stres tradingnya. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting, bisa aja sistem tradingnya ataupun prosedur tradingnya memang nggak bisa dilakukan compounding. Ketika dilakukan compounding, sistemnya rusak. Ada beberapa sistem trading yang seperti itu. Jadi sobat pintar pastikan kedua hal ini harus cocok baru bisa lakukan compounding. Lalu beda compounding dan nggak compounding itu gimana? Ini nih saya kasih contoh kepada sobat pintar. Katakan nih misalnya sobat pintar sudah dedikasi waktunya memang mau trading for living seumur hidup. Maka saya akan kasih contoh jangka waktu yang lebih panjang, di mana saya kasih contoh katakan sobat pintar punya modal $10.000 dan sobat pintar bisa konsisten dapat profit 20% setiap tahunnya. Saya kasih contoh kalau misalnya sobat pintar nggak lakukan compounding selama 5 tahun dan 10 tahun ke depan, dan juga kalau sobat pintar lakukan compounding dan juga ambil keuntungannya sebagian. Kira-kira seperti ini. Kalau misalnya sobat pintar tidak melakukan compounding selama 5 tahun ke depan dengan asumsi tadi pertumbuhannya setiap tahunnya 20%,
Maka di akhir tahun kelima, modal dan juga keuntungan totalnya adalah sebesar $20.000. Itu sudah termasuk profit, sudah termasuk modal. Modal yang dipakai tetap $10.000. Jadi setiap tahun ada keuntungan $2.000 selama 5 tahun. Kemudian contoh kedua, apabila sobat pintar lakukan compounding. Metode compoundingnya juga agak unik. Ketika sobat pintar tahun pertama punya modal $10.000, profit 20%, maka sobat pintar akan nikmati 10%-nya, yaitu sebagai keuntungannya, dan 10%-nya lagi sobat pintar masukkan kembali untuk ditradingkan. Jadi ditradingkan dengan angka $11.000 di awal tahun kedua. Kemudian di tahun kedua, profit yang didapatkan yaitu 20% lagi, yaitu 20% dari $11.000 menjadi $2.200. Dari 2.200, 1.100 dimasukkan kembali, 1.100 ditarik kembali. Di akhir tahun kelima, dana sobat pintar beserta keuntungannya bukan hanya $20.000, tapi menjadi $22.200. Jadi sedikit lebih banyak. Sedangkan kalau misalnya nih, kita lakukan untuk 10 tahun mendatang, maka yang tidak compounding, dana kita beserta keuntungan selama 10 tahun ini totalnya hanya $30.000. $30.000 ini termasuk $10.000 yang merupakan modal, $2.000 dikali 10 tahun, yang mana $20.000 adalah keuntungan kita. Kita bandingkan nih dengan yang compounding. Dengan cara compounding yang sama, kalau kita lakukan selama 10 tahun mendatang, maka antara modal beserta keuntungannya total hampir $42.000. Di sini kita lihat nih, angkanya cukup jomplang. Ada perbedaan sekitar 33%-an. Dan kalau kita lanjutkan lebih banyak, kalau kita compound lebih banyak lagi, tentunya ini hasilnya akan jauh lebih luar biasa. Maka ini sangat penting untuk sobat pintar pikirkan ketika sobat pintar hendak melakukan compounding. Jadi untuk menyimpulkan, compounding adalah hal yang sangat penting, tujuannya agar kita bisa memperbesar modal kita ketika trading. Ketika modalnya makin besar, potensi keuntungan makin besar, tapi di sisi lain, potensi kerugian juga semakin besar pula. Namun dengan adanya compounding ini, tentunya ada beberapa kelebihan tersendiri. Kelebihan pertama, tentunya dengan adanya compounding, kita tidak capek-capek, kita tidak memaksa uang kita bekerja terlalu keras, dan tentunya kita jadi nggak begitu stres. Karena kita nggak harus paksakan kita untuk lakukan trading terus-menerus. Dan yang tidak kalah penting, dengan adanya compounding, baru kita bisa akumulasi kekayaan kita. Bisa mencapai tujuan keuangan kita. Tentunya di samping kelebihannya ada dong kekurangannya. Kekurangan-kekurangan compounding adalah misalnya yang pertama, penerimaan risikonya. Setiap orang pasti beda-beda angkanya. Setiap orang pasti mempunyai cara tersendiri. Kemudian yang kedua, bisa aja sistem tradingnya nggak cocok. Jadi sobat pintar pilih yang mana nih? Compounding atau nggak di compound? Tulis dong di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.